Anda masih di obrolan Karebosi pemirsa terkait jelang pelantikan Presiden Pilihan Rakyat yang masih kami perbincangkan, dan telah hadir bersama saya juga Bapak Arief Wicaksono selaku pengamat politik. Assalamualaikum dan selamat malam Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih telah hadir di obrolan Karebosi pada malam hari ini. Tadi kita sudah memperbincangkan kira-kira bagaimana proyeksi untuk setelah pelantikan Presiden terpilih Pak. Oke, kita melihat setelah pelantikan nantinya ini di 20 Oktober 2019. Menurut Anda, untuk bagaimana konstelasi politik setelah pelantikan Jokowi Amin nanti di Sulsel khususnya? Ya, saya kira masih seperti yang sekarang. Maksud saya tidak terlalu banyak berubah dari yang sudah diperkirakan oleh banyak orang secara politik ya. Iya. Kecuali ada hal-hal yang memang emergensi, ada hal-hal yang sifatnya darurat dan kemudian harus merombak itu. Jadi kalau misalnya ditanyakan bagaimana kemungkinan pasca pelantikan, saya rasa tidak ada apa-apa ya. Kemungkinannya juga, kemungkinan untuk terjadi apa-apa juga menurut saya itu kecil. Oke, ketika kita melihat kemarin Pak, bagaimana terkait mungkin strategis terkait pihak koalisi partai untuk bagaimana memediasi ke pusat nantinya, dan kita melihat bahwa bagaimana mengusung dalam artian seperti utusan orang-orang Sulsel untuk bagaimana ke pusat untuk konstelasi politik di pusat seperti apa nantinya Bang? Kalau untuk ya katakanlah figur ya, tentu urusan figur kan sebetulnya apalagi kalau sudah masuk di partai politik dan lain sebagainya, tentu otomatis menjadi urusan partai politik gitu. Nah, elit-elit partai politik lah yang kemudian harusnya mendorong itu ke kabinet yang nantinya akan diumumkan itu gitu. Cuma kan problemnya apalagi namanya partai-partai politik pendukung pemerintah juga ini kan masih belum jelas arahnya ya. Terakhir Prabowo yang katanya koalisi ternyata enggak juga kan gitu. Nah, ini dinamika begini juga mesti dihitung. Yang lain-lain juga gitu kan. Wah, saya nggak jadi oposisi Pak, saya mau berteman aja sama Bapak gitu kan. Tapi saya minta jatah sekian. Nah, posisi-posisi tawar yang kayak begitu mesti dipertimbangkan juga oleh elit-elit partai politik, para politisi. Sehingga kemudian dalam hal misalnya mengusulkan figur untuk menjadi menteri katakanlah, itu sudah apa lagi namanya, sudah diperhitungkan dan memang sangat layak begitu. Nah, terkait dengan misalnya apakah ada orang Sulawesi Selatan yang harus didorong, ya harus ada gitu. Bukan hanya soal representasi, kalau menurut saya ini soal sejarah ya, harga diri orang Sulawesi Selatan terhadap pembangunan Indonesia, Republik Indonesia ini secara selama ini gitu. Dalam perkembangannya Republik Indonesia tidak mungkin semaju ini kalau tidak ada orang Sulawesi Selatan gitu. Betul. Nah, ini pertanyaannya kemudian siapa orang yang seperti itu ya, yang bisa mewadahi apalagi namanya faktor-faktor kesejarahan, faktor-faktor kelayakan, faktor-faktor kapasitas ya. Ya, katakanlah misalnya perbandingannya simpel Pak JK gitu. Who is the next JK gitu kan? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Nah, tergantung partai politik lagi. Karena Pak JK juga kan awalnya juga sama seperti itu. Masuknya partai politik juga kan, sebelum kita kenal menjadi tokoh nasional kan, kiprah di partai politik lah yang kemudian mengangkat Pak JK, sehingga kita di Sulawesi Selatan katakanlah merasa terwakili ya dengan figur Pak JK gitu. Seperti itu. Ya, menurut Anda Pak melihat bagaimana nanti kinerja politik untuk bagaimana mendongkrak elektabilitas masing-masing tokoh, baik itu tokoh dari koalisi atau mungkin tokoh-tokoh masing-masing partai, untuk bagaimana strategis menuju ke tingkat pusat ini, khususnya untuk iklim di Sulawesi Selatan ini seperti apa untuk bisa mendongkrak ke pusat? Sudah juga ya, karena pertanyaannya rumit. Nggak semudah elektabilitas, katakanlah elektabilitasnya Pak Arum Sping untuk misalnya kemarin pemilihan legislatif atau elektabilitas di arena pilkada gitu. Karena yang memilih menteri ini adalah presiden. Haknya presiden untuk memilih siapa yang akan membantunya nanti gitu.
Nah, tapi kan sebetulnya presiden sudah punya alat untuk mengukur siapa saja yang bisa masuk di ukuran-ukuran itu ya. Nah, ya kita serahkan saja kepada presiden gitu. Cuma memang sebagai katakanlah orang Sulawesi Selatan yang tidak ingin lepas dari sejarah. Ini kan rantai sejarah perkembangan Republik Indonesia ini tidak pernah lepas dari orang Sulawesi Selatan kan gitu. Betul. Kita ya punya keinginan untuk mendorong figur yang memang selain menjadi apalagi namanya sambungan rantai itu dan juga sekaligus menjadi tokoh nasional seperti Pak JK gitu kan, sebagai pengganti Pak JK gitu. Jadi keinginan kita cukup kuat lah harusnya. Jadi partai politik dalam hal ini memang harus melakukan manuver ya, harus melakukan pendekatan-pendekatan dan itu sah-sah saja, tidak ada larangan. Ya, seperti itu. Seperti itu. Saya ke Bang Mas Riyadi Patini selaku pengamat pemerintahan. Mungkin kemarin sudah terdogma bahwa bagaimana pimpinan juga ada yang fokus ke kawasan barat Indonesia, juga ada bagian timur. Nah, kemarin contohnya bahwa Pak JK untuk bagaimana concern di bagian timur. Tapi kalau kita melihat Bang, untuk bagaimana pengembangan untuk di pemerintahan ini, strategi seperti apa baiknya untuk yang dilakukan baik itu pemerintah pusat dan juga bagaimana di Sulsel untuk bisa kolaborasi antara isu-isu strategis di pusat juga bisa kolaborasi dengan isu strategis di provinsi, seperti itu. Ya betul ya, karena begini, yang dituntut dalam pemerintahan sebenarnya itu adalah adanya collective action. Oleh karenanya untuk membaca siapa misalnya orang Sulsel yang bisa duduk di kabinet berikutnya, kita harus mampu membaca ini presiden, posisi Sulsel di mata presiden seperti apa. Kalau kita misalnya menghubungkan dengan isu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, maka Sulsel itu adalah penyangga utama. Penyangga utama. Oleh karenanya mestinya ya presiden itu mencari orang Sulsel yang betul-betul kuat, yang merepresentasi orang Sulsel untuk mendukung itu. Karena dari sisi posisi strategis itu penyangga utamanya itu adalah Sulsel. Mungkin apapun yang dibutuhkan untuk pembangunan itu harus dari Sulsel. Harus dari Sulawesi Selatan, betul. Ya, dan kalau ini nanti justru tidak representasi mewakili Sulsel, ya bisa komunikasinya bisa tidak lancar kan begitu. Sehingga itu tadi tidak mendorong terjadinya collective action dalam mengeksekusi sebuah kebijakan. Oke Bang, kemarin kita lihat bahwa mungkin ada Pak JK yang sebagai representasi di Sulsel dan juga ada periode sebelumnya Pak Jokowi JK, juga ada Pak Amran Sulaiman juga di kementerian. Menurut Anda untuk bagaimana perkembangan di Sulsel sendiri ini, idealisnya untuk bagaimana di tingkatan kabinet juga bisa mewakili untuk merepresentasi, menurut Anda untuk proyeksi representasi di Sulsel ini seperti apa? Saya tetap begini, merepresentasi itu ini Sulsel mau dikemanakan? Ketika misalnya bahwa Sulsel itu mau dijadikan sebagai lumbung utama pangan nasional, maka cocok kalau Menteri Pertanian jadi Sulsel. Betul. Tapi kalau ini menjadi penyangga utama ibu kota, ya mestinya ya Mendagrinya dari Sulsel kan begitu. Kira-kira begitu ya. Jadi angelnya harus di situ. Jangan mau pusat pertaniannya misalnya di Sumatera, Menteri Pertaniannya orang Sulsel nggak connect, nggak connect gitu. Jadi itu tadi sehingga ya pekerjaannya menjadi parsial. Tidak boleh begitu. Jadi idealnya untuk karena pemerintahan itu adalah kerja kolektivitas. Bukan kerja satu menteri. Jadi bagaimana isu strategis pembangunannya itu dihususkan orang Sulsel seperti itu makanya spesifiknya untuk di kementeriannya. Saya ke Bang Arum Muspring selaku legislator DPRD Sulsel. Bang, kita melihat untuk bagaimana proyeksi ke depannya untuk periode Jokowi Amin nantinya. Untuk bagaimana kita melihat isu-isu atau proyeksi dari DPRD sendiri untuk mendongkrak untuk bagaimana untuk Sulsel ini lebih diperhatikan untuk baik perkembangan isu strategis pembangunan dan lain sebagainya di tingkat pusat juga. Masalah terbesar kita di Sulawesi Selatan yang saya amati hingga kini adalah uang kita sedikit. Kalau saja kemudian APBD kita tembus di angka 30 sampai 50 triliun, maka saya percaya seluruh program-program pemerintah yang baik itu dalam visi misi RPJM-nya segala macam, termasuk mengkoneksikan RPJMN segala macam, itu sangat dimungkinkan. Saya menyampaikan begini ke teman-teman bahwa
karena keterbatasan anggaran yang kita punya, disitulah kemudian muncul skala. Kalau saja uang kita ada, maka tidak ada skala prioritas. Semua sektor pasti akan kita prioritaskan, bangun. betul. Berapa jalan provinsi yang kita bangun, ya kan? Berapa program-program yang kita distribusi ke pemerintah kabupaten, segala macam. Cuma karena ketersediaan anggaran kita tidak. Nah, karena itu saya mengatakan bahwa salah satu hal yang urgent, kalau kemudian ada orang Sulawesi Selatan di kabinet, adalah mereka yang bisa mencari sumber-sumber pembiayaan dan bisa kemudian menarik uang masuk ke Sulawesi Selatan. Kalau kemudian itu ada, maka baru kemudian kita berpikir, oh ini yang harus kita laksanakan. Gubernurnya harus mempersiapkan ini. Kira-kira begitu. Oke, menurut Anda Bang, untuk bagaimana kinerja-kinerja baiknya antara legislatif juga dan eksekutif untuk bisa mendongkrak bagaimana untuk program-program atau isu strategis dari pusat ini bisa melirik kembali ke Sulawesi Selatan, seperti itu? Kami menitik beratkan soal ini tentu kepada Pak Gubernur, karena Gubernur adalah leading sektor. Yang bisa kami lakukan di legislatif adalah jejaring yang kami punya dari partai juga melakukan komunikasi. Katakanlah saya ketua fraksi Nasdem DPRD Sulawesi Selatan. Saya tentu akan membangun komunikasi dengan fraksi Nasdem di DPR RI. Hasil reses, hasil diskusi, pembahasan APBD, seluruh kelemahan dan celah segala macam kita dapatkan di sini. Kami suarakan di sana. Ya, bahasa kasarnya adalah kami akan meminta uang di fraksi DPR RI. Bagaimana caranya agar ada di sini. Tapi yang jauh lebih utama adalah pemerintah Provinsi Selatan itu perencanaannya bagus, komunikasinya ke Jakarta bagus, ya paling tidak sering-seringlah undang Pak Jokowi datang ke sini bikin acara. Kalau sering datang ke sini, ya berarti banyak juga seremoni-seremoni yang bisa dilakukan. Setidaknya kalau datang ke sini dia ke Parepare, dia lewat Baru, dia lihat lagi, itu kereta api tidak jalan-jalan. Harus kita anggarkan. Banyak sekali isu strategis dan pembangunan bang seperti itu. Oke, mungkin dari fraksi sendiri kalau kita melihat bagaimana mendongkrak untuk apalagi Bang Muspin juga adalah incumbent kemarin ya untuk bagaimana mendongkrak sosok-sosok yang akan menjadi mendongkrak elektabilitas untuk bagaimana bisa didorong ke pusat bang seperti itu. Apakah ini persiapan untuk periode ini atau mungkin periode nantinya seperti itu untuk representasi Sulawesi Selatan? Sebenarnya ini lebih bagus dijawab oleh seorang budayawan. Kenapa saya menyebut budayawan? Karena ada kelemahan kita di Sulawesi Selatan ini. Kalau ada yang mau naik, maka ada yang menginjaknya. Mungkin saatnya kita berpikir seperti yang saya tangkap dari pertanyaan saudara, bahwa kebersamaannya, kemudian membangun jejaringnya, berlapang-lapang dadanya. Kalau ada kawan yang lain yang muncul, ayolah. Kalau ada orang Sulawesi Selatan, itu yang kita dorong, itu yang kita support sama-sama. Bukan malah memotongnya dari kiri, dari kanan, segala macam. Tapi satu hal yang pasti, yang saya tahu bahwa di pemerintahan Bapak Jokowi ini, sejumlah orang-orang Sulawesi Selatan sebenarnya punya peran strategis meskipun dia di balik layar. Sedikit yang tahu misalnya bahwa salah seorang putri dari Ande Latif adalah orang terdekatnya Ibu Mega dan Puan Maharani misalnya. Semua itu bisa dilakukan. Nah, karena itu yang aktif siapa? Yang aktif pemerintah provinsi, mencari sumber-sumber paling jejaring agar bisa masuk ke kekuasaan. Kalau kemudian pada akhirnya pilihan-pilihan untuk masuknya putra-putra Sulawesi Selatan di kabinet itu berkurang, tapi kan banyak cara seperti itu. Karena itu menurut saya yang harus di garda terdepan untuk membangun link komunikasi ke pemerintah pusat adalah gubernur. DPR pasti akan mensupportnya. Bahkan kasar kalau saya bilang atas nama ketua fraksi, Pak Gubernur serahkan saja urusan-urusan pemerintahan ini di wakil gubernur. Soal-soal yang lain serahkan saya ke Sekda. Anda ke Jakarta saja mencari sumber-sumber, mencari investor, berkomunikasi dengan kementerian, berkomunikasi dengan agar banyak program dan kegiatan masuk di Sulawesi Selatan. Kira-kira seperti itu. Karena biar juga bagaimana mimpinya seorang Nurdin Abdullah, kalau tidak ada uang, tidak ada artinya. Betul. Jadi ada yang menjemput, ada yang mengeksekusi. Kita jeda dulu Bang ya, dan pemirsa saya kembali juga mengajak Anda bergabung bersama kami di 0411 368 1002. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di obrolan Karebosi.